Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang sirah nabawiyah, yaitu masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Islam periode Mekah dan Madinah. Pada awal mula Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya menyeru manusia untuk beribadah kepadanya. Mendapat tantangan yang besar dari berbagai kalangan Quraisy. Hal ini terjadi karena pada masa itu kaum Quraisy mempunyai sembahan lain, yaitu berhala-berhala yang dibuat oleh mereka sendiri. Karena keadaan yang demikian itulah dakwah pertama yang dilakukannya di Mekah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Terlebih karena jumlah orang yang masuk Islam sangat sedikit. Karena ini berubah ketika jumlah yang memeluk Islam semakin hari semakin banyak. Allah pun memerintahkannya untuk melakukan dakwahnya itu secara terang-terangan. Nah, kehadiran Nabi Muhammad SAW identik dengan latar belakang kondisi masyarakat Arab, khususnya orang-orang Mekah. Kehidupan masyarakat Arab secara sosiopolitis mencerminkan kehidupan yang rendah, perbudakan, mabuk, perzinahan, eksploitasi ekonomi, dan perang antar suku menjadi karakter perilaku mereka. Dari aspek kepercayaan atau agama, orang-orang Arab Mekah adalah penyembah berhala. Berangkat dari kondisi inilah dalam sejarah dicatat bahwa Nabi Muhammad SAW sering melakukan kontemplasi atau uzlah untuk mendapatkan suatu jawaban apa dan bagaimana seharusnya membangun kehidupan masyarakat Arab. Setelah melalui proses kontemplasinya cukup lama, tepatnya di Gua Hira, akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapat suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk mengubah masyarakat Arab Mekah. Dari sinilah awal sejarah penyebaran dan perjuangan dalam menegakkan agama Islam. Sebelum hijrah, kelompok kaum muslimin sudah disebut sebagai masyarakat Islam, di mana mereka mempraktikkan ajaran Islam meskipun baru dalam kalangan mereka sendiri. Sedangkan setelah hijrah ke Madinah, ajaran Islam menjelma menjadi aturan-aturan kemasyarakatan yang dipatuhi juga oleh masyarakat di luar Islam. Nah, periode Mekah sebuah pijakan awal. Sebelum datangnya bangsa Islam, situasi bangsa Arab, terutama di sekitar Mekah, masih dihiasi berhala sebagai sembahan oleh masyarakat sekitar. Selain menyembah berhala, masyarakat Arab juga menyembah agama Nasrani, di mana yang memeluk agama ini adalah masyarakat Yaman, Najran, dan Syam. Pada masa Nabi terdapat dua adik kuasa. Pertama, Persia yang menyembah api dan ajaran Mazdak mengenai kebebasan seks yang masih berbekas pada masyarakatnya, sehingga permaisurinya pun harus menjadi milik bersama. Adik kuasa ini bersitegang memperebutkan wilayah Hijaz karena tidak mungkin Islam hadir di keduanya atau salah satunya. Satu faktor lain yang mendukung Mekah adalah bahwa masyarakat Mekah belum banyak disentuh peradaban. Pada saat itu Mekah belum mengenal nifak dan mereka pun keras kepala serta lidah mereka tajam. Memang munafikun baru dikenal di Madinah. Sulit dibayangkan bila di awal perkembangan Islam sudah ada kemunafikan. Sementara itu suku yang paling berpengaruh di Mekah adalah suku Quraisy. Suku Quraisy memiliki dua keluarga besar, yang pertama Hashim dan Umayyah. Yang pertama ini memiliki sifat jauh lebih mulia dibanding yang terakhir. Dari keluarga Hashim lah Nabi Muhammad SAW lahir. Besarnya pengaruh keluarga di Mekah jugalah yang salah satunya membuat Hamzah memeluk Islam,
yakni ketika Abu Jahal dari klan atau suku Harzalah mencaci dan mengejek Nabi Muhammad. Lalu orang-orang melapor kepada Hamzah, yaitu pamannya sekaligus saudara susuan Muhammad, yang menghajar kepala Abu Jahal dengan busur panahnya. Insiden ini akan berbuntut panjang kalau saja spirit klan saat itu tidak segera padam. Ketika Islam hadir di Mekkah, pada periode Mekkah bercirikan ajaran tauhid. Tetapi sesungguhnya bukan hanya persoalan teologis semata, juga seruan Islam akan keadilan sosial, perhatian, dan nasib anak yatim, fakir miskin, dan pembebasan budak, serta ajaran Islam akan persamaan derajat manusia yang menimbulkan penolakan keras penduduk Mekkah pada Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka, agama ini tidak hanya merusak ideologi dan teologi mereka, tetapi juga merombak kehidupan sosial mereka. Dapat diambil kesimpulan secara tentatif bahwa masyarakat Islam pada kurun Mekkah belum lagi tercipta sebagai sebuah komunitas yang mandiri dan bebas dari urusan klan atau suku. Negara Islam juga belum terbentuk pada kurun Mekkah. Ajaran Islam pada kurun Mekkah bercirikan tauhid, dan dalam titik tertentu terjadi radikalisasi makna dalam Weltanschauung atau pandangan dunia Arab jahiliyah yang berimplikasi mengguncang tataran sosio-religius penduduk Makkah. Periode Madinah, kesempurnaan agama Islam. Hijrah bukan semata-mata menyelamatkan diri dari gangguan orang-orang kafir atau pindah dari negeri kufur. Akan tetapi, makna hijrah yang lebih jauh adalah berkumpul dan tolong-menolong untuk menegakkan jihad fisabilillah, meninggikan kalimat Allah dengan menyebarkan ilmu, amal, dakwah, serta memerangi setiap orang yang menghalangi jalan dakwah. Hijrah ke Madinah tidaklah terwujud begitu saja atau sekoyong-koyong. Ada beberapa prakondisi seperti Baiat Aqabah pertama ataupun yang kedua. Kedua, baiat ini merupakan batu-batu pertama bagi bangunan negara Islam. Secara umum, kaum muslimin di Madinah berkuasa penuh sejak awal kedatangan mereka di sana, tanpa ada seorang pun yang menguasai mereka. Oleh karena itu, mereka harus menghadapi tantangan hidup yang baru, mulai dari masalah ekonomi, sosial, politik, hukum, hingga masalah perdamaian dan peperangan. Begitu pula penerapan secara umum ajaran Islam berupa halal dan haram, serta seluruh perintah dan larangan agama dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah SAW mulai membangun kota Madinah dengan melakukan 3 hal pokok, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antar sahabat Muhajirin dan Ansor, dan mengadakan perjanjian damai. 3 hal dasar itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Madinah, sehingga mereka hidup aman, tentram, saling menghargai, dan dalam kesejahteraan. Pertama, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan, center of activities. Usai tiba di Madinah, Rasulullah SAW membangun masjid. Masjid Quba adalah masjid pertama kali yang dibangun dan didirikan oleh Rasulullah SAW. Saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, beberapa kilometer sebelum memasuki Madinah, Rasulullah bersama Abu Bakar membangun masjid di daerah Quba yang sekarang dinamakan dengan Masjid Quba. Masjid ini didirikan pada tahun 1 Hijriah atau sekitar 622 Masehi. Ketika itu Rasulullah SAW berpindah. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera berhijrah dan menghindari kekejaman kafir Quraisy. Masjid Quba adalah masjid yang dibangun dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan dasar takwa sebagaimana diterangkan dalam ayat 108 pada surat At-Taubah. Hal ini dikarenakan perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Allah yang harus dilalui dengan penuh rintangan dan halangan. Kaum kafir Quraisy hampir setiap saat selalu memantau dan mengawasi aktivitas Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, bangunan itu bukan sekedar bangunan biasa, sebuah bangunan yang menjadi penanda kebangkitan peradaban Islam.
karena Rasulullah memfungsikan masjid itu untuk semua kegiatan, mulai dari mengajarkan ajaran Islam, hikmah, proses belajar mengajar, baca tulis hingga menyusun strategi perang atau politik. Semua diadakan di Masjid Nabi. Bukan hanya untuk sholat saja, singkatnya Rasulullah menggunakan masjid sebagai pertemuan dan pembinaan umat. Kemudian yang kedua adalah membangun persaudaraan antar sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Pada fase Madinah ada dua kelompok umat Islam, yakni kaum Muhajirin, yaitu yang ikut dengan Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan kaum Ansor ialah umat Islam yang asli penduduk Madinah. Rasulullah mempersaudarakan mereka satu persatu, satu Muhajirin dengan satu Ansor. Rasulullah juga selalu menegaskan bahwa sesama muslim itu bersaudara. Tidak lain, ini dilakukan Rasulullah untuk memperkuat solidaritas dan kohesivitas sosial antar umat Islam, sehingga mereka tidak mudah bertikai dan berperang sebagaimana watak Arab jahiliyah. Bagi seorang muslim, persaudaraan bukan saja didasarkan pada darah, tapi juga keimanan yang sama. Kemudian yang ketiga, membangun persaudaraan dengan umat lain, umat agama lain atau ukhuwah insaniyah. Rasulullah sadar betul bahwa Madinah memiliki masyarakat yang majemuk. Ada umat Islam, ada Nasrani, ada umat Yahudi, dan yang lainnya. Untuk membangun sebuah kota yang kuat dan damai, tidak ada jalan bagi Rasulullah kecuali mempersatukan masyarakat yang berbeda itu. Nah, akhirnya Rasulullah mencetuskan sebuah kesepakatan bersama Piagam Madinah. Piagam ini menjadi titik temu kalimatun sawa bagi masyarakat Madinah yang beragam. Dengan Piagam Madinah, Rasulullah berhasil mempersatukan masyarakat Madinah yang selama itu tidak mungkin dipersatukan. Piagam Madinah menjadi konstitusi pertama dalam membangun masyarakat yang bineka berdasarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bersama. Tiga pondasi dasar itulah yang dilakukan Rasulullah selama fase Madinah, sehingga Madinah menjadi sebuah kota yang berperadaban dan diperhitungkan di Jazirah Arab pada saat itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas simakan waktunya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.